Jadi kemarin gua tuh iseng-iseng nggak sengaja nonton berita tentang demo penolakan PPN 12%. Dan di situ gua nemuin sebuah kata-kata yang menurut gua bagus banget, yaitu negara butuh dana cepat, undang-undang perampasan aset solusinya. Nah, dari kalimat tersebut sebenarnya ngebuat gua penasaran, sekaligus juga gua berpikir keras. Serius, gua jadi mikir gitu. Kenapa ya dari dulu undang-undang ini tuh nggak sah-sah? Padahal kalau beneran dijalanin gitu ya, kayaknya lumayan banget buat ngebantu buat nutup defisit negara. Terus gue sempat mikir juga gitu, kenapa presiden tuh nggak ketok palu aja sih? Secara kan beliau ya yang megang kendali negara ini. Atau apa ada halangan gitu ya yang nggak kita tahu, atau mungkin ada pihak-pihak tertentu yang nggak mau undang-undang ini disahkan. Tapi ya udahlah, gua pikir kan cuma gua doang yang mikir segoblok itu gitu. Tapi ternyata pas gua baca komentar-komentar di sebuah video, banyak banget yang punya pemikiran sama kayak gua. Sama-sama goblok maksudnya. Kayak ya udahlah, ini kan ide simple gitu. Kenapa nggak dijalanin? Padahal kalau kita tarik ke belakang, RUU ini udah ada dari tahun 2008 loh. Dan sempat juga masuk ke prolegnasnya Pak Presiden Jokowi di tahun 2023 lalu. Tapi ya gitulah. Dan kalau dipikir-pikir, ya juga ya kenapa bisa nggak sah-sah gitu dari dulu? Apakah emang undang-undang ini itu seribet itu buat diterapin? Atau malah ada drama politik di balik layar yang sebenarnya kita nggak tahu dan nggak kelihatan sama rakyat. Soalnya kan ya, kalau dilihat dari berita-berita pemerintah kayaknya sekarang ini tuh lagi sibuk-sibuknya gitu, lagi sibuk banget nyari sumber dana baru. Bahkan sampai-sampai bikin kebijakan PPN 12% yang jelas-jelas bikin masyarakat pada protes. Oh iya, kalau ngomongin soal undang-undang, gue sempat baca dan cari tahu juga gimana sih sebenarnya proses sebuah undang-undang itu bisa jadi dan sampai sah. Nah, buat yang nggak tahu, gue kasih garis besarnya aja gitu ya, karena gue juga pemula nggak paham-paham banget. Jadi pertama-tama, undang-undang itu biasanya dimulai dari rencana atau rancangan. Rancangan ini bisa diajukan sama pemerintah, DPR, bahkan DPD. Setelah rancangan ini diajukan, selanjutnya mungkin bakal dibahas di DPR. Di tahap ini biasanya rame banget. DPR bakal diskusi bareng pemerintah atau pihak-pihak terkait buat ngebahas isi undang-undang tersebut. Dan di situ juga ada yang setuju, ada yang enggak, dan ada juga yang minta revisi kayak dosen-dosen kalian. Nah, kalau mereka udah nemu kata sepakat, rancangan ini bakal disahkan di rapat paripurna, di mana seluruh anggota DPR pada kumpul dan ngasih suara. Habis itu, undang-undang yang udah disahkan sama DPR bakal dikirim ke presiden buat disetujuin. Nah, presiden tuh punya waktu 30 hari buat tanda tangan. Kalau presiden setuju dan tanda tangan, ya udah deh resmi itu jadi undang-undang. Tapi kalau presiden nggak tanda tangan dalam jangka waktu 30 hari, ya otomatis undang-undang itu tetap berlaku. Kelihatannya emang simple ya, tapi kenyataannya proses ini itu panjang banget. Kadang ada undang-undang yang nggak selesai-selesai dibahas sana-sini karena banyak perdebatan, dan sering juga ada kepentingan tertentu yang bikin pembahasannya malah stuck. Mungkin kayak undang-undang perampasan aset ini. Misalnya bisa aja kan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau takut kalau sampai undang-undang ini diberlakukan. Terus gue kepikiran lagi nih, kalau dibandingkan lebih menguntungkan mana sih antara PPN 12% sama perampasan aset koruptor? Ini menarik nih. Coba bayangin aja gitu. Misalnya pemerintah tetap naikin PPN 12% di 1 Januari nanti gitu. Artinya setiap kali kita beli barang atau jasa, pajaknya bakal lebih tinggi. Terus yang rugi siapa dong? Yang jelas yang rugi ya rakyat biasa lah. Karena harga barang-barang bakal otomatis naik, daya beli masyarakat bisa turun. Itu bakal berdampak banget ke ekonomi juga. Karena orang-orang pada nggak sanggup buat belanja. Roda ekonomi juga bisa jadi makin melambat. Tapi walaupun begitu, katanya sih yang bakal dikenakan PPN 12% ya cuma barang-barang mewah. Tapi ya nggak tahu. Dan di sisi lain, kalau pemerintah fokus ke perampasan aset koruptor, yang dirugikan ya cuma para koruptor itu aja. Tapi lebih tepatnya bukan dirugikan sih, tapi beruntung karena cuma dimiskinkan. Coba kalau di Korea Utara.
Nah, jadi harta hasil korupsi yang selama ini mereka sembunyikan bisa diambil alih oleh negara dan dipakai buat nutupin defisit atau mendanai proyek-proyek penting. Gue juga sempat baca gitu di mana, tapi gue lupa gitu ya, bahwa estimasi nilai aset korupsi di Indonesia itu bisa sampai ribuan triliun loh, bre. Bayangin deh, kalau misal setidaknya setengah dari itu bisa balik ke kas negara, nggak cuma buat nutup defisit aja, tapi mungkin bisa bantu pendidikan, kesehatan, bangun infrastruktur, atau mungkin bisa kasih subsidi lebih banyak ke masyarakat. Nah, yang lucu lagi, naiknya PPN 12% ini hampir berbarengan sama pengumuman naiknya upah minimum. Dan ini malah bikin reaksi masyarakat jadi menurut gua, ya aneh nggak aneh sih. Di satu sisi, pas dengar upah minimum bakal naik, banyak yang senang banget. Dan mereka mikir, wah gaji naik nih, enak dong. Tapi pas dengar PPN naik, langsung pada ngamuk. Wah ini nggak adil, harga-harga jadi mahal semua, rakyat gimana? Padahal kalau dipikir-pikir lagi, efek dari keduanya tuh sebenarnya sama aja sih. Coba bayangin, upah naik, harga barang, jasa, ya ikut naik lah karena PPN. Jadi daya beli masyarakat yang tadinya mereka pikir bakal naik, ya sebenarnya nggak kemana-mana, malah mungkin lebih berat. Karena yang naik itu bukan cuma harga barang, kebutuhan pokok, tapi juga layanan atau jasa lainnya. Ya walaupun katanya yang bakal naik ya barang-barang mewah aja gitu ya, tapi ya nggak tahu. Dan disinilah kita perlu paham, kenaikan upah minimum itu sebenarnya cuma strategi buat menenangin masyarakat. Kayaknya sih, Dap. Nah, di tengah keputusan yang kurang populer kayak kenaikan PPN ini, jadi ya bener sih pemerintah kelihatannya mau kasih solusi tapi sama aja lah. Dan kalau kita nggak kritis, kita cuma bakal sibuk protes tanpa benar-benar paham apa yang lagi terjadi di balik layar ini. Menurut gua tentang PPN 12% ini itu sebenarnya kayak produk darurat di situasi negara yang kepepet sekarang ini. Bayangin aja, pemerintah kan butuh uang cepat buat nutup defisit anggaran sekarang ini. Tapi undang-undang perampasan aset yang jelas-jelas potensial banget malah nggak kunjung disahkan coba. Akhirnya ya solusinya yang dianggap lebih gampang dan cepat ya ngebebanin semua itu pada rakyat lewat PPN. Masalahnya di sini tuh sering banget masyarakat langsung nyalahin pemerintah atau presiden. Kayak, lah pemerintah kok mikirin rakyat sih? Presiden gak becus, pemerintah gak becus, pemerintahan. Padahal kalau kita mau jujur, masalah kayak gini tuh gak sesimpel kelihatannya. Banyak banget proses politik yang gak transparan atau susah dipahami sama masyarakat awam kayak kita. Kita loh ya. Apalagi masyarakat tuh gampang banget buat terprovokasi. Begitu ada isu naiknya harga atau kebijakan baru yang dianggap berat, langsung pada marah-marah di media sosial. Ya, kayak gua sih. Jadi nggak jarang protes mereka tuh dimanfaatkan sama pihak-pihak tertentu buat bikin suasana makin panas. Padahal mereka mungkin ya nggak tahu ada beberapa faktor dan kepentingan yang bikin kebijakan kayak PPN 12% ini bisa muncul. Dan solusi terbaik menurut gua ya jelas DPR harus segera secepatnya mengesahkan undang-undang perampasan aset. Dengan begitu, pemerintah nggak perlu tergesa-gesa bikin kebijakan kayak PPN 12% yang ujung-ujungnya malah ngerugiin rakyat sendiri. Tapi apakah artinya PPN 12% ini nggak perlu sama sekali? Juga nggak gitu sih. PPN itu sebenarnya penting juga buat sumber pendapatan negara yang stabil. Tapi kalau kebijakan PPN dinaikkan sebelum ada jaminan ekonomi yang kuat, malah bisa jadi bikin rakyat makin menderita loh. Jadi solusi terbaiknya adalah kombinasi menurut gua. Sahkan dulu undang-undang perampasan aset buat nutupin defisit dan ngambil uang dari pihak-pihak yang udah jelas-jelas salah. Setelah itu baru deh evaluasi ulang buat PPN-nya. Apakah perlu dinaikkan atau enggak? Sambil kita mempertimbangkan daya beli masyarakat yang makin kesini makin tergerus saja gitu. Karena masyarakat ya tentu aja pengen hemat lah. Dan intinya pemerintah tuh harus prioritaskan keadilan dulu. Jangan sampai rakyat yang udah susah malah makin terbebani. Sementara koruptor pada santai-santai nikmatin hasil curian mereka. Karena mau nggak mau ya pemerintah harus jalan terus. Dan kita juga harus sadar bahwa mereka tuh kadang-kadang di posisi yang serba salah. Jadi kesimpulannya sebenarnya poin penting dari semua ini adalah soal prioritas kebijakan. Kalau kita bisa tekan DPR
DPR buat segera mengesahkan undang-undang pengawasan aset, negara bakal punya alternatif sumber pendapatan yang lebih adil dan minim dampak buruk buat masyarakat kecil, karena nggak mungkin kan rakyat korupsi gitu. Dan sebaliknya, terus menggantungkan undang-undang ini dan mengandalkan PPN 12% justru malah makin memperlihatkan lemahnya komitmen terhadap keadilan sosial itu sendiri. Jadi bukan cuma pemerintah yang perlu bertindak bijak, masyarakat juga harus lebih kritis dan gak gampang buat terprovokasi. Karena pada akhirnya kebijakan yang baik itu harus membawa manfaat nyata buat masyarakat, bukan malah menambah beban. Jadi siapakah wakil rakyat sebenarnya? Gue jadi mikir, kemarin kan Pak Prabowo bilang kemarin kan Pak Prabowo bilang gitu ya, mau memaafkan koruptor asal hasil korupsinya diserahin sama negara. Wah, gue jadi overthinking nih, jangan-jangan itu syarat. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih setia menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah ini. Gue Afif Ardianto, sampai jumpa di video berikutnya.